Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam sehat untuk semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan serta rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang peluang mendapatkan keuntungan dari usaha jasa giling padi. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa mayoritas makanan pokok masyarakat kita adalah beras, dan beras itu berasal dari padi. Dan untuk menjadi beras ini lazimnya atau umumnya itu masyarakat menggunakan alat yang namanya giling padi ya. Jadi mereka menggunakan jasa giling padi untuk memproses gabah menjadi beras. Maka di sini terciptalah peluang usaha jasa giling padi yang tentunya kita bisa para pelaku usaha giling padi itu bisa mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Nah, dari penggambaran di atas sudah jelas bahwa bisnis ini sangat menguntungkan, sangat menjanjikan, apalagi ketika bisnis ini bisa dijalankan di daerah pedesaan ya. Karena yang pertama itu lahan di desa pesawahan ya, di desa atau di perkampungan itu masih sangat luas ya, lahan sawah yang luas, sangat luas. Nah, karena banyak petani yang membudidayakan atau menanam tanaman padi, dan sawah di pedesaan atau di perkampungan itu masih sangat luas, sehingga dengan demikian akan banyak sekali atau melimpah bahan baku, yaitu gabah atau padi ya, yang akan digiling ya. Sehingga dengan demikian secara otomatis keuntungan yang bisa diperoleh dari usaha penggilingan padi itu akan semakin bagus peluangnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu lahan kosong untuk penjemuran itu masih sangat luas ya. Jadi di pedesaan atau di perkampungan itu masih banyak sekali terdapat lahan-lahan yang kosong yang cukup luas untuk menjalankan usaha jasa giling padi. Lahan untuk usaha yang luas ya, lahan untuk usaha yang luas itu masih banyak terdapat di daerah perkampungan atau di pedesaan ya. Beda dengan di perkotaan itu, untuk mencari lahan misalnya 1000 meter persegi itu sudah sangat sulit sekali ya. Tapi kalau pedesaan, di pedesaan atau di perkampungan itu masih sangat banyak dan masih mudah mencari lahan yang luas untuk mendirikan usaha jasa giling padi. Yang ketiga ya, pangsa pasarnya pasar yang luas ya. Pangsa pasarnya itu luas ya, karena di daerah pedesaan itu masih banyak petani padi ya, petani padi. Jadi untuk mencari bahan baku, semisal kita ingin memproduksi beras, itu masih sangat mudah mencari bahan baku berupa gabah atau padinya itu. Dan untuk pemasaran itu juga sangat mudah, karena semua orang itu membutuhkan beras ya, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, itu semua orang itu membutuhkan beras. Jadi pangsa pasar yang luas ya, itu juga menjadikan peluang usaha jasa giling padi untuk kita mendapatkan keuntungan dari situ itu masih sangat bagus sekali. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat yaitu pesaing
yang masih sedikit. Pesaingnya itu masih sedikit ya, karena biasanya di satu desa itu paling ada satu atau dua orang yang menjalankan usaha penggilingan padi. Kompetitornya itu masih sangat sedikit, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan dari usaha penggilingan padi itu masih sangat bagus atau sangat baik sekali ya. Itu adalah yang keempat ya, jadi pesaing atau kompetitor yang masih sedikit ya. Kemudian yang kelima yaitu terdapat banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan ya, yang dapat dikembangkan. Nah, tidak hanya mungkin bergerak di bidang jasa penggilingan padi, tapi juga bisa kita dari penggilingan padi tersebut menjadi juragan beras atau memproduksi beras sendiri. Dan selain itu juga produk turunan yang berupa bekatul atau berupa sekam itu juga bernilai ekonomis atau laku, bahkan banyak yang mencari ya, seperti bekatul untuk pakan ternak, kemudian sekam juga biasanya itu ada yang mencari sekam itu untuk campuran media tanam, kemudian juga untuk ternak agar tidak bau. Itu biasanya banyak yang mencari bekatul, dan juga sekamnya itu banyak dibutuhkan. Potensi yang dapat dikembangkan ya. Kembangkan masih banyak. Kemudian yang keenam ya, limbah dari penggilingan padi itu masih bisa dimanfaatkan ya. Limbah bisa dimanfaatkan. Ya, limbah dari proses penggilingan padi itu bisa dimanfaatkan ya, seperti tadi bekatul, kemudian sekamnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah alasan kenapa usaha penggilingan padi ketika dilakukan di daerah pedesaan itu peluang untuk mendapatkan keuntungan itu besar ya. Nah, ini adalah alasan menjalankan usaha giling padi di pedesaan sangat bagus ya. Ini adalah alasan mengapa menjalankan usaha giling padi di pedesaan itu sangat bagus ya. Jadi alasannya ini adalah karena lahan sawah masih sangat luas, lahan untuk usaha yang masih luas itu masih bisa kita temukan ya, masih banyak lahan yang luas untuk menjalankan usaha giling padi. Kemudian pangsa pasar yang luas, pesaing yang masih sedikit, potensi yang dapat dikembangkan itu masih banyak. Kemudian limbah dari penggilingan padi yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu adalah alasannya ya. Nah, kiranya cukup sekian teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.